Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang ukuran perbuatan, sebagian besar manusia menjalani kehidupannya tanpa berlandaskan pegangan atau petunjuk. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berdasarkan pada tolak ukur tertentu, sehingga mereka dapat memberikan penilaian terhadapnya. Oleh karena itu sering kita jumpai mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka sangka sebagai perbuatan yang baik, atau sebaliknya mereka malah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik karena menyangkanya sebagai perbuatan tercela. Sebagai misal, seorang wanita muslimah yang keluar rumah dan berkeliaran di kota-kota dengan mempertontonkan keindahan tubuhnya atau kecantikannya, semakin mengekspos kecantikannya, itu dia menyangka bahwa tindakannya itu adalah baik, dan mungkin menurut dia malah mengikuti zaman, dianggap ya kekinian begitu. Demikian pula seorang tokoh misalkan yang alim, warok, rajin sekali mendatangi masjid-masjid, tetapi dia menolak membicarakan hal-hal yang menyangkut tingkah laku penguasa yang rusak, yang tidak islami, dengan alasan bahwa hal itu termasuk urusan politik, dan dia tokoh itu menyebut bahwa urusan politik atau membahas politik itu adalah perbuatan yang buruk. Sesungguhnya wanita tadi dan juga tokoh tadi, dua-duanya telah terjerumus dalam perbuatan dosa. Mengapa? Karena wanita tadi memperlihatkan atau mempertontonkan auratnya, dan tokoh yang kita bicarakan tadi tidak mau memperhatikan urusan kaum muslimin. Keadaan ini terjadi karena kedua-duanya tidak memiliki tolak ukur bagi amal perbuatan mereka. Padahal jika mereka memilikinya, tentu tidak akan dijumpai perbuatan yang bertentangan dengan mabda atau ideologi Islam yang secara nyata telah mereka ikrarkan sendiri sebenarnya. Oleh karena itu, adanya tolak ukur yang berfungsi menilai setiap perbuatan adalah suatu keharusan bagi setiap manusia, sehingga ia akan mengetahui hakikat suatu perbuatan sebelum dia mengerjakannya. Dan Islam telah menetapkan bagi manusia suatu tolak ukur yang menilai segala sesuatu, sehingga dapat diketahui mana perbuatan yang terpuji, mana perbuatan yang tercela yang harus segera ditinggalkan. Tolak ukur itu tidak lain adalah syarak. Sehingga apabila syarak menilai perbuatan itu terpuji, maka itulah yang terpuji. Dan apabila syarak menilainya tercela, maka itulah perbuatan yang tercela. Tolak ukur ini bersifat abadi, everlasting. Karenanya perbuatan yang terpuji seperti jujur, menepati janji, berbakti pada orang tua, tidak akan berubah menjadi perbuatan yang tercela. Dan sebaliknya, sesuatu yang tercela pun tidak akan berubah menjadi sesuatu yang terpuji menurut syarak. Bahkan apa yang dinyatakan terpuji oleh syarak akan terpuji selamanya. Begitu pula apa yang dicela oleh syarak selamanya tetap akan tercela. Dengan demikian, manusia akan dapat berjalan di muka bumi ini dengan jalan yang lurus begitu. Setiap perbuatan yang dilakukan senantiasa berdasarkan petunjuk, sehingga ia mengetahui hakikat segala sesuatu seperti perbuatan dirinya. Berbeda halnya jika syarak tidak menetapkan ukuran baik dan buruk untuk tiap-tiap perkara, kemudian akal dijadikan sebagai tolak ukur, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Sebab suatu perkara yang bisa saja dianggap terpuji pada satu keadaan, tapi tercela pada keadaan yang lain, akal manusia kadang-kala memuji suatu perbuatan di masa sekarang, tapi esok hari dicelanya. Atau suatu perbuatan yang dipandang terpuji di suatu negeri, tetapi di negeri lain dicela, maka hukum atas segala sesuatu menjadi uncertain, tidak jelas, dan berubah-ubah seperti halnya tiupan angin. Sehingga pujian dan celaan adalah sesuatu yang nisbi, bukan lagi hakiki. Pada saat seperti ini, seorang dapat terjerumus dalam perbuatan tercela, tetapi menyangkanya sebagai perbuatan terpuji, atau ia akan menjauhkan diri dari perbuatan terpuji karena menyangkanya sebagai perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang menjadikan hukum-hukum syarak sebagai tolak ukur atas semua perbuatannya, dengan memuji atau mencela sesuatu yang hanya berdasarkan syarak semata. Satya Widarman di sini, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.